Assalamualaikum sobat, kembali bertemu lagi di channel Uda Andi Saputra. Kali ini kita akan coba membahas tentang penggunaan template di Microsoft Word. Selama ini kita kalau mau mengetik menggunakan Microsoft Word itu cenderung menggunakan template atau setting bawaan dari Microsoft Word yang sudah terinstall di komputer kita masing-masing. Contohnya, ketika kita akan membuat file baru, kita cenderung menggunakan blank dokumen. Mayoritas kita menggunakan blank dokumen. Padahal, kalau kita menggunakan template, itu pekerjaan kita jauh lebih mudah. Karena template yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan format penulisan yang kita inginkan. Atau bagi yang membuat artikel, itu biasanya di artikel jurnal biasanya itu sudah ada template atau aturan penulisan tersendiri. Akan tetapi kita cenderung bikin dulu sesuai dengan versi kita. Setelah itu kita sesuaikan ke template yang dibutuhkan oleh jurnal tersebut. Begitu juga dalam hal pengetikan biasa. Terkadang kita sering melakukan edit pada saat kita mengetik karena tata letaknya tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi seandainya kita bikin template, dari awal kita sudah menggunakan template, nanti hasilnya akan jauh lebih maksimal dan kita tidak perlu mengedit-edit lagi pada saat melakukan pengetikan. Baik, kita mulai. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus setting dulu page layout-nya. Kita tentukan page setup-nya. Mulai dari ukuran kertas. Ukuran kertas itu standarnya A4. Bukan letter ya sobatnya. Yang kedua, margin. Margin dalam hal ini versi saya, margin atas itu 3, kiri 2, bawah 2, kanan 2. Mohon maaf, kiri saya setting 3 saja. Setelah itu potret, kita klik OK. Oke, kita selesai satu tahap, itu di margin. Baik, sekarang page setup sudah kita atur. Selanjutnya kita menuju ke home kembali. Kita akan coba atur format penulisan. Yang pertama adalah penulisan biasa atau paragraf. Kita setting di normal ini. Caranya, kita edit ini. Ini kan masih bawaan dari Microsoft Word-nya ya. Kita klik kanan, pilih modify. Setelah itu kita atur font kita biasanya menggunakan apa. Saya pilih Times New Roman saja ya, yang standar. Ukurannya biasanya 12. Setelah itu line atau ratanya itu rata kiri kanan. Pilih justify. Setelah itu spasi. Spasi itu 1, 1,5 dan 2. Kita pilih 1,5 saja. Ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Setelah itu warna sudah otomatis hitam. Selanjutnya kita atur format paragrafnya. Klik format, pilih paragraf. Nah ini, before after ini jarak antara tulisan atau ketikan dengan baris sebelum dan sesudahnya. Kalau before sebelum, after sesudah. Kita nolkan saja. Ya, kita nolkan. Setelah itu spesial indentnya. Jadi kita pilih first line. Jadi first line ini gunanya baris pertama itu menjorok ke dalam sebanyak 1,27 cm. Ini sudah default bawaan ya. Jadi kalau mau merubah silahkan, tapi saya pilih 1,27 saja. Dan setelah itu kita line spacingnya sudah, kita klik OK. OK. Setelah itu OK. Sudah, selesai satu untuk paragraf. Selanjutnya kita edit heading. Heading ini kita gunakan untuk penomoran level 1. Misalnya
ketikan kita terdiri dari beberapa penomoran. Ada heading, subheading, dan sub-sub ke bawahnya. Nah, yang ini kita atur dulu heading satunya. Kita pilih modify seperti tadi. Ukurannya kita samakan saja, Times New Roman 12 ya. Fontnya Times New Roman ukuran 12. Justify sudah. 1,5 sudah. Warnanya kita ganti automatic atau hitam. Setelah itu format, paragraf. Nah ini. Jadi kita kasih jarak di penomoran ini sebelum dan sesudahnya itu 6 pt. 6 pt ya. Ya, jangan enggak usah terlalu jauh. Setelah itu first line-nya tidak perlu. Nah, kita pilih hanging. Hanging ini jarak antara nomor dengan awal kalimat. Kita pilih, kita jadikan 0,7 saja. Ini bisa dilihat di sini. Nanti kita lihat hasilnya. Setelah itu, kita pilih OK. Selanjutnya kita atur nomornya. Nah, numbering. Kita mau menggunakan format apa untuk penomoran level 1 ini? Misalnya, kita untuk tahap awal ini menggunakan huruf besar. ABC, klik ini, OK, selesai. Ya, ini contohnya ini. Tapi kita lihat ini agak menjorok ke dalam dia. Agak menjorok ke dalam, kita lihat lagi di paragrafnya. Nah, ini ya, indentasinya otomatis di settingnya menjorok 0,63. Kita kembalikan ke 0. Oke. Setelah itu, kita klik OK. Selesai 1, heading 1. Selanjutnya kita setting heading 2. Klik kanan, modify. Hurufnya Times New Roman, ukuran 12, sama justify 1,5, warnanya automatic, format. Nah, kita pilih dulu numbering-nya supaya dia tidak berubah-ubah nanti. Pilih numbering-nya dulu. Kita untuk level 2 ini kita pilih 1, 2, 3 atau angka. Oke. Setelah itu kita klik di paragraf. Nah, ini. Ini indentasinya menjorok dia 1,9 cm ke dalam. Untuk level 2 ini kita akan memulai dari pinggir. Jadi indentasi sebelah kirinya tidak kita atur, kita nolkan saja. Hangingnya 0,7 samakan dengan yang tadi. Hanging. Setelah itu before afternya kita jadikan 6 pt juga. Kita klik OK. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Ini sudah dari pinggir dan berjarak ke sini 0,7 sesuai dengan yang kita atur. Oke. Setelah itu heading yang level 3. Kita cari di sini ada enggak? Tidak ada, kita bikin baru saja. Coba kita bikin baru. Create a style. Kita klik create a style. Name-nya hit 3 misalnya. Klik modify untuk mengatur settingannya. Oke, Times New Roman 12 sama ini sudah, automatic sudah. Kita atur format penomorannya. Numbering. Nah, ini kita menggunakan huruf lagi tapi huruf kecil. Level 1 tadi huruf, level 2 angka, level 3 huruf lagi tapi huruf kecil. Oke. Nah, ini terlalu jauh jaraknya ke dalam. Kita atur juga paragrafnya. Paragraf. Nah, ini left-nya itu coba kita atur ini agak jorok ke dalam ya, tapi tidak sejauh ini. Kita jadikan 0,7 saja, kita lihat di sini jaraknya sedikit. Di hangingnya samakan 0,7. Hanging itu jarak dari ini ke sini ya, dari ini ke sini. Oke. Setelah itu before afternya tidak usah untuk ini. Kita klik OK. Ini sudah terlihat. Nah, ini hanging ini jarak dari huruf ini ke awal tulisan ini.
Oke, sudah. Setelah ini kita setting, baru kita mulai menulis. Akan tetapi dalam hal ini, saya akan coba mengambil ketik yang sudah jadi saja. Setelah itu kita atur memakai settingan tadi. Saya copy ini, saya paste di sini. Saya hapus dulu ini, paste di sini. Oke, kita mulai satu-satu. Untuk ini saya jadikan heading 1. Letakkan kursor di sini, pilih heading 1. Oke. Lihat mulai dari pinggir ini. Selanjutnya ini saya jadikan paragraf normal. Saya klik, saya pindahkan kursornya, saya klik normal. Oke. Sesuai dengan keinginan kita tadi. Setelah itu yang ini, nah ini kita jadikan heading 2. Oke, heading 2 tadi penomorannya menggunakan angka sesuai. Yang ini saya jadikan heading 3. Oh, salah. Head 3, bukan heading 3, head 3. Ya, head 3. Nah, ini. Dia menjorok ke dalam tadi 0,6 ke dalamnya, 0,7 ke dalamnya. Nah, ini. Ini hanging tadi jarak A ini dengan huruf J ini. Oke. Kalau ini saya sesuaikan dengan format ini. Lanjutan dari ini misalnya head 3 ya. Ini saya hapus baris kosongnya. Perhatikan di program Sarjana ini tadi before afternya kita setting 6 PT. Coba lihat, ini agak berjarak dibandingkan dengan tulisan di atasnya dengan tulisan di bawah. Coba bandingkan dengan ini yang tidak kita atur before afternya. Coba lihat, dia sesuai dengan spasi 1,5. Ya, jadi biasa. Jaraknya tidak seperti ini. Nah, ini. Itu yang membedakan before after tadi. Kalau ini kita atur lagi jadikan paragraf normal. Ini. Kita hapus. Ya, seperti ini. Jadi kalau ini kita jadikan template, settingan dari ketikan kita akan seperti ini terus. Dan kita tidak perlu mengatur jarak dan mengedit pada saat penulisan. Jadi terkadang ini kita pindah-pindahkan pada saat penulisan. Begitu juga dengan penomoran dan lain sebagainya. Jadi untuk menjadikan ini sebagai template standar, kita harus menyimpannya, menjadikannya sebagai sebuah template. Caranya, kita klik file, kita pilih save as, kita simpan di mana, terserah kita yang menyimpannya ya. Tapi ini yang paling penting, save as tipe. Tipenya ini Word Macro Enable Template. Oke. Namanya, misalnya kita jadikan ini artikel template namanya. Lokasi penyimpanannya di sini ya, custom office template. Kita biarkan default di sini. Jadi yang penting tipenya dan ingat namanya artikel template. Oke, kita klik save. Sekarang kita sudah punya template dengan nama artikel template yang settingan seperti ini. Tapi supaya ketika kita membuka template-nya tidak tampil huruf ini terus, kita hapus saja ini. Hapus, kita simpan lagi. Oke, sekarang kita tutup. Kita akan coba membuka template tadi. Misalnya kita akan melakukan pengetikan baru. Kita buka template tadi. Caranya adalah file, open, new. Kita lihat di bawah. Bukan di sini, di personal. Personal lah ini. Artikel template. Ini blank ya. Apakah sesuai dengan template yang tadi? Ini ya. Ini ada head 3 tadi. Normal tadi. Heading 1, heading 2.
Kita cek ya, saya coba menulis ini, statistik penerimaan mahasiswa baru misalnya. Saya coba atur sesuai dengan template ini. Saya jadikan heading 1. Betul? Sama dengan tadi A ya. Heading 2, nah ini angka. Kalau head 3, nah ini. Menjorok ke dalam sedikit dan huruf. Begitu juga dengan page setup-nya. Ya, sama seperti ini. Jadi seperti itu sobat. Jadi kalau kita akan mengetik, kalau template kita sudah ada, kita tinggal buka file new dan pilih template itu. Dia akan seperti itu terus. Template itu akan tersimpan di dalam aplikasi ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.